Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Sagaf Basri. Hari ini pembahasannya adalah pembahasan kedua tentang funnels atau mesin uang. Supaya cocok pembahasan, saya pakai kaosnya juga tentang funnels nih. Oke, kita lanjut ya. Di video pertama, saya baru cerita introduction apa itu funnels. Dan di video kedua ini, saya akan ceritakan bagaimana sebenarnya funnels itu bekerja dan komponen apa saja yang diperlukan untuk bisa membuat sebuah funnel yang baik, yang menghasilkan. Oke, sebagai ilustrasi saya ingin cerita sedikit. Gini, teman-teman mungkin pernah lihat semacam iklan ya untuk dokter gigi. Misalkan diskon 50% untuk membersihkan karang gigi atau membersihkan karang gigi hanya Rp100.000. Nah, itu kan menarik tuh. Kita karang gigi harus harus kita bersihin supaya gigi nggak cepet rusak atau nggak cepet bolong. Nah, akhirnya kita datang deh ke klinik gigi tersebut. Cuman 100.000 ini, ya kan? Kemudian udah diperiksa sama dokternya, kemudian dibersihin. Setelah itu dokternya tanya, maaf, Bapak, apakah Bapak ini suka minum kopi dan ngerokok? Oh, saya sih suka minum kopi, tapi saya nggak ngerokok. Kenapa, dok? Oh, nggak, soalnya gigi Bapak ini udah menguning. Oh, menguning gimana? Iya, karena mungkin kafein yang Bapak minum cukup banyak, mungkin per hari. Jadi, gigi Bapak tuh udah berubah dari warna aslinya putih ke agak kuning gitu. Oh, terus gimana, dok? Bisa dikembalikan jadi putih? Bisa, pakai whitening, teeth whitening, pemutihan gigi. Oh iya. Nah, pada poin tersebut, harga whitening, teeth whitening atau pemutihan gigi itu udah pasti meningkat, ya kan? Oke, udah akhirnya bikin schedule, datang lagi minggu depan untuk melakukan pemutihan gigi. Udah, di akhir sesi pemutihan gigi udah selesai. Ya, dokternya tanya lagi, Bapak gigi pernah pakai bracelet nggak? Pernah pakai apa tuh? Bracelet gigi itu? Oh, enggak sih. Oh, iya Pak, itu gigi Bapak gerahamnya tuh ada yang agak renggang sedikit. Nah, semestinya sih dikasih retainer tuh supaya giginya tuh nggak terlalu renggang gitu. Oh, emang kalau renggang kenapa? Ya, ini aja sih kurang baik aja untuk nextnya ke depannya itu nanti bisa lebih mudah goyang dan lain-lain. Oh ya, saya mau deh dipakein retainer. Nah, pada poin ini lagi harga retainernya itu udah pasti lebih dari pemutihan gigi. Nah, kita lihat sekarang itu namanya konsep value ladder. Konsep value ladder adalah bagaimana satu produk atau satu tingkatan dari satu produk ke produk lain secara value meningkat dan secara harga juga meningkat. Ya, tadi kalau kita lihat, mudah-mudahan ini kelihatan ya teman-teman. Untuk membersihkan gigi itu cuma Rp100.000, murah sekali. Ya. Kemudian, tapi ada services kedua yang ditawarkan oleh si dokter giginya, yaitu pemutihan gigi. Nah, ini lebih mahal nih pemutihan gigi nih, teeth whitening. Nah, setelah itu ada services ketiga. Ini services yang lebih mahal daripada pemutihan gigi, yaitu retainer. Ini harganya juga lebih tinggi. Nah, ini yang disebut dengan value ladder. Di beberapa bisnis memang berbeda-beda ya. Tapi ini contoh aja untuk memberikan ilustrasi yang mudah yang kita temui ya. Nah, teman-teman harus menemukan value ladder dari bisnisnya masing-masing. Ini semua bisnis pasti ada. Bisa jadi value ladder yang terbawah itu free, bisa jadi free. Kemudian meningkat berbayar, kemudian lebih tinggi lagi, ya. Nah, kalau dimasukkan dengan konsep funnel yang kemarin, ya, ada traffic, ya. Misalkan kita mencari siapa yang mau, di ujungnya ini adalah siapa yang mau mendapatkan services retainer dengan harga yang cukup tinggi ini. Tentu jumlahnya lebih kecil kan dibanding yang membersihkan gigi dan dibanding yang ingin memutihkan gigi. Nah, kita lihat di atasnya traffic, ini artinya internet nih. Orang-orang yang ada di internet.
Sebanyak itu orang yang ada di internet, tentu banyak yang punya masalah dengan gigi dan mulut. Nah, yang terbanyak adalah masalahnya adalah ingin membersihkan gigi. Ya, mereka kita capture dengan offer atau dengan penawaran membersihkan gigi cuma 100.000 rupiah. Ya, let's say dari sebanyak, let's say mungkin 1 juta orang di internet ya, di kota Jakarta misalkan, yang ingin membersihkan gigi, kita dapat nih 10.000 orang dengan harga 100.000. Kita pasang iklan ke 1 juta orang, 10.000 orang mau membersihkan gigi. Kemudian dari 10.000 orang, 1.000 orang mau memutihkan gigi. Dari 1.000 orang, mungkin let's say 100 orang mau pasang retainer. Nah, akhirnya dapatlah 100 orang yang ingin memasang retainer. Ini yang tertinggi value laddernya. Nah, konsep funnel ini bisa berjalan secara otomatis, ya. Bagaimana cara menjalankannya secara otomatis? Nah, kita lihat di bagian bawah nih. Semoga kelihatan ya. Oke. Ada beberapa bagian yang harus kita kerjakan untuk bisa menjalankan funnels ini dengan baik. Pertama adalah ads, iklan atau traffic. Boleh juga sebenarnya ini kalau kita belum mau mengeluarkan uang untuk ads, kita bisa mencari traffic yang gratis ya. Ada SEO, ada WhatsApp group yang kita bisa blast dan lain-lain. Tapi ads ini yang paling cepat untuk mendapatkan pengunjung atau traffic ini ya. Nah, traffic ini kita kasih bait. Bait dalam bahasa Indonesia mungkin umpan ya. Umpan yang menarik gitu. Jadi orang yang langsung bisa tangkap gitu. Yang langsung masuk ke dalam pikiran mereka, wah ini yang aku butuh ini murah nih, ini nggak mahal. Nah, itu bait itu ya, umpan. Kemudian dari bait ini masuk ke landing page. Nah, ini bentuknya bait dan landing page ini udah masuk ke bentuk website. Ya, kalau kita lihat satu halaman one page, satu halaman website itu bisa dalam bait itu bisa dalam bentuk one page itu, landing page pun juga dalam bentuk one page, satu halaman saja website ya. Kemudian jangan dibuat rumit ya. Jadi bait dan landing page-nya harus benar-benar simple. Bait tujuannya hanya untuk orang itu masuk ya. Landing page itu untuk memasukkan nomor telepon dan mungkin alamat email sama namanya saja. Udah itu aja. Misalnya gini. Saya kasih contoh yang real. Ini contoh yang real di bisnisnya. Ini contoh yang online ya. Misalkan iklan. Dapatkan ebook cara membersihkan karang gigi sendiri tanpa perlu ke dokter gigi. Nah, itu iklan tuh ya. Begitu saya lihat ebook itu, wah menarik nih, saya butuh nih. Kan enak, nggak perlu ke dokter gigi, bisa bersihin karang gigi sendiri. Masuk nih saya klik iklannya, saya dapetin ini baitnya, ebooknya itu ya. Kemudian saya masuk ke landing page. Untuk mendownload ebook ini harap masukkan nama, email dan nomor telepon. Terus klik download. Udah, saya masukin nih. Namanya opt-in, itu namanya opt-in ya. Kemudian udah, silahkan cek email Anda untuk mendownload PDF yang PDF yang Anda inginkan. Kemudian terima kasih, thank you page nih. Terima kasih. Nah, sebenarnya nggak sampai di situ. Karena kita udah direkam nama, email, dan nomor telepon, kita menjadi target untuk marketnya. Nah, saya adalah orang yang tepat untuk ditawari pemutihan gigi dan retainer. Kenapa? Karena saya tertarik untuk baca ebook tentang membersihkan karang gigi tadi. Nah, si Sagaf nih target yang tepat nih. Langsung saya dikirimi email, atau saya di WA atau di SMS, mungkin WA ya sekarang.
ada offer, ada penawaran. Hai Sagaf, terima kasih sudah mendownload ebook membersihkan karang gigi sendiri. Kita lagi ada penawaran untuk pemutihan gigi loh. Kalau Anda suka minum kopi dan mungkin merokok, ini cocok banget untuk Anda karena warna asli gigi Anda akan kembali seperti sedia kala. Diskon 50%. Wah, itu menarik tuh. Ini offer nih. Oke, wah saya pikir-pikir, udah coba saya reply nih WhatsApp-nya. Itu sampai kapan ya Mbak diskonnya? Oh sampai akhir bulan ini Pak, gini. Oh ya oke deh, kalau gitu buat janji. Nah itu saya udah masuk ke dalam mesin uangnya dokter gigi, funnelsnya dokter gigi ya. Jadi saya ulang ya, ada beberapa komponen untuk menjalankan funnels ini. Iklan, ads, bait, umpan yang tepat, misalkan ebook tadi. Landing page itu udah masuk ke dalam website, saya harus masukin opt-in email dan nama serta nomor telepon. Ada thank you page. Nah, saya sudah tertarget untuk ditawari offer. Nah, offer ini bisa berupa email ke saya, bisa berupa WhatsApp, sehingga saya bisa klik to action. Saya bisa klik untuk mendapatkan informasi yang saya inginkan. Nah, ini cara kerja sederhana dari funnels. Nah, mudah-mudahan di bagian ketiga nanti, yaitu bagian terakhir, saya akan bedah satu produk funnels atau jasa yang bisa kita lihat dari proses offline-nya menuju proses online-nya. Jadi realnya seperti apa? Ini konsep di belakangnya ya. Semua hal tentang funnels dan ads sementara ini saya sederhanakan aja supaya teman-teman bisa mencernanya dengan baik, dan di video ketiga kita lihat semua prosesnya insya Allah dalam bentuk real berjalan online di internet. Segitu dulu, terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan, komentar atau apapun, bagaimana membangun funnels produk Anda, kemudian services Anda, please tulis komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum.